kelas 11 asisten perawat B. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Untuk memenuhi tugas, mata pelajaran konsep dasar tindakan keperawatan. Oke, kita lanjut saja ke video pembahasannya. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Organ-organ sistem pencernaan yaitu mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan. Bagian-bagian dalam mulut yaitu 1. Gigi, 2. Ludah, 3. Lidah. Proses pencernaan makanan dimulai di mulut. Di mulut terjadi proses mengunyah makanan, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan saat pencernaan di dalam mulut. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan-makanan yang kita makan secara mekanik di dalam mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah makanan bercampur dengan saliva atau ludah, saliva merubah amilum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah melalui puting pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot yang berada di dasar rongga mulut. Lidah bebas berpindah arah, dapat menjulur ke depan. Esofagus. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melalui esofagus. Di dalam esofagus terdapat epiglotis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik yang akan mendorong ke arah depan dan mencampur makanan secara segmental menuju ke lambung. Lambung. Lambung berbentuk seperti kantung berotot. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muara lambung, disebut kardia. Bagian tengah berbentuk kantung disebut pundus. Bagian bawah dekat usus disebut filorus. Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan bercampur dengan mukus. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung, atau asam klorida, serta enzim pencernaan, yaitu pepsin, renin, dan limfase. Proses pencernaan mekanik terjadi karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Kontraksi tersebut mengakibatkan gerakan peristaltik. Gerakan ini menyebabkan makanan yang telah tercampur dengan enzim akan dikeluarkan dari lambung menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar frankeas yang dilepas ke usus halus. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu. Frankeas. Frankeas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Frankeas menghasilkan getah frankeas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzimnya yaitu enzim amilase, enzim limfase, dan enzim tripsinogen yang belum aktif.
Amilase berperan memecah zat tepung menjadi gula. Limfase berperan memecah lemak menjadi asam lemak. Tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin memecah protein menjadi peptid dan amino. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh jonjot usus yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada pili. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna dan terserap menuju ke usus besar. Usus besar. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Ada dua gerakan pada usus besar, yaitu mencampur dan mendorong. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar tidak terjadi pencernaan kecuali bakteri. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Nah, itu video pembahasan saya tentang anatomi sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang lengkap atau kurang jelas, karena di sini juga saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.